Shalom Bapak Ibu Saudariku. Apa kabarnya? Luar biasa. Puji Tuhan, pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kita boleh ada di tempat ini karena Tuhan yang baik, amin. Biar kita mau selalu dekat sama Tuhan, setiap hari dengan Tuhan. Kita mau datang kepadanya dan kita percaya hanya dekat kasih Tuhan jiwa kita boleh tenteram. Amin Yesus. Haleluya. Kedalaman Tuhan, sampai kedalaman hatiku. Tuhan ini aku, menjadi doa kita kepada Tuhan. Oh, hanya dekat kepada Dia. Haleluya Yesus. Dekat kasih-Mu Bapa.
Haleluya Tuhan. Kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan. Kami boleh ada di tempat ini karena kasih karunia Tuhan. Badan kami boleh sehat, badan kami boleh kuat, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kau Allah yang maha segalanya. Pagi hari ini kami mau lebih lagi memuji Engkau. Biarlah hati kami lebih lagi bersorak di dalam Engkau. Yang sakit boleh disembuhkan, yang dalam pergumulan apapun Tuhan jawaban di atas segalanya. Kami bersyukur Tuhan. Kami serahkan ibadah pagi hari ini hanya di dalam nama-Mu Tuhan. Dan kuasa Roh Kudus-Mu bekerjalah lebih lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudariku. Apa kabarnya? Puji Tuhan, kita bersuka hari ini, amin. Biar kita selalu bersama dengan Tuhan. Karena dengan Tuhan kita dipegang oleh Dia, amin. Haleluya. Kita pujian mengatakan, tak pernah ragu. Haleluya. Karena Tuhan yang selalu di depan kita, berjalan bersama dengan kita. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesuslah Kau raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, Tuhan kuasa, kuasa-Mu Tuhan tercurah itu senantiasa denganku Tuhan. Baik, kita percaya dengan Tuhan kita mau berjalan, amin. Haleluya, kita mau lebih lagi bersorak di dalam Dia. Amin. Kita tidak pernah ragu akan kesetiaan Tuhan. Amin. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Dialah Yesus
Kami percaya saat Engkau berjalan bersama dengan kami, itu adalah karena kasih Tuhan. Biarlah saat ini Tuhan, Engkau selalu beserta dengan kami dari sekarang sampai selamanya. Haleluya Yesus. Mari kita bersama mengatakan, bila Engkau tak besertaku, bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Katakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, benar Tuhan, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Setiap waktu berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Pimpin langkahku. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Tuhan. Setiap waktu dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, berjalanlah denganku. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Ya, mari bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara di hadapan Tuhan. Berjalan dalam Terima kasih Tuhan. Amin. Yesus. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu. Nyatakan kemuliaan-Mu. Sekali lagi kita katakan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah Haleluya. Syukur, syukur, syukur. Menyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini. Haleluya, haleluya. Haleluya.
Ya, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, sungguh kami bersyukur untuk setiap anugerah yang Kau berikan bagi kami hingga sampai hari ini, bahkan sampai detik ini. Kami percaya bahwa anugerah-Mu tidak pernah berhenti dalam setiap hidup kami. Makasih untuk penyertaan-Mu dan pimpinan-Mu di waktu-waktu yang lalu, bahkan sepanjang umur hidup kami. Sungguh kami mengagumi segala perbuatan-Mu. Sungguh kami bersyukur untuk segala rancangan dan karya-Mu yang begitu indah dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami sadar, kami percaya kami ada di tempat ini bukanlah suatu kebetulan. Kami ada di muka bumi ini juga bukanlah suatu kebetulan. Tetapi Engkau sendiri yang telah memilih dan telah menjadikan kami apa adanya kami hingga kami boleh ada sampai hari ini. Karena rencana-Mu, ada tujuan-Mu, ada kerinduan-Mu yang terbesar dan terindah bagi setiap kehidupan kami. Kami bersyukur untuk anugerah keselamatan yang sudah Engkau berikan bagi kami di dalam Yesus Kristus Tuhan, Putra-Mu yang tunggal, sehingga kami boleh kembali bersekutu, kami boleh memiliki hubungan yang akrab, hubungan yang intim dengan Engkau. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu, berkat-Mu turun atas kami semua pagi hari ini saat dimana kami boleh mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang akan menolong kami, berbicaralah bagi setiap kami pribadi lepas pribadi. Berikan kami hati yang lembut, hati yang rendah untuk kami boleh benar-benar mau menerima, ditegur. Bahkan untuk setiap kehidupan kami yang mungkin tidak berkenan di hadapan-Mu, melalui setiap firman-Mu kami boleh kembali dikuduskan, kami boleh kembali diluruskan setiap jalan kami. Terpujilah akan nama-Mu ya Bapa. Urapan-Mu turun atas kami semua, dan juga buat hamba yang akan menyampaikan setiap kebenaran di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya silakan duduk. Ya terima kasih untuk kesetiaan kita sekalian untuk boleh hadir bersama-sama di dalam ibadah kita setiap hari Minggu ya di tempat ini. Puji nama Tuhan, harusnya pagi hari ini adalah pembicara tamu Bapak Ibu Saudara ya, tetapi berhubung ya karena beliau kurang sehat badannya, jadi ya tukar jadwal, jadi saya yang dimajukan, seharusnya saya nanti sore Saudara ya, dan nanti sore Bapak Gembala yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya puji nama Tuhan. Ya tadi di belakang kita ngobrol-ngobrol tentang vaksin Bapak Ibu Saudara. Ya di sini ya selain Bapak Gembala ada yang sudah divaksin Bapak Ibu Saudara? Ada yang sudah disuntik vaksin? Belum ya? Ya puji Tuhan ya. Jadi kita puji Tuhan ya. Jadi Bapak Gembala ya sudah ya. Maksudnya sudah tahap kedua ya, hari apa kemarin Om ya, hari Selasa ya. Dan rupanya katanya efeknya lebih terasa jelas Saudara ya di tahap yang kedua ya. Tapi katanya sih berbeda-beda juga begitu, kita tidak tahu juga ya, setiap orang mungkin ya antibodinya, cara terbentuknya itu berbeda-beda Saudara. Kemarin waktu saya baca ya lihat status, ya saya lihat ada satu status dari dokter yang dulu memantau saya ya waktu saya masih dirawat di Cengkareng ya, dokter di Teluk Gong ya, dia membuat ada informasi Saudara ya, penelitian terbaru ya dari California tidak salah itu ya, dan terus menyatakan juga dari ketua IDI ya, Ikatan Dokter Indonesia, Dr. Daeng itu Afaqih ya, mengatakan ternyata yang varian baru ya yang B117 ya itu memang
menularnya itu cepat, saudara, tapi dia tidak begitu berbahaya. Ya, tapi ada satu varian yang sudah tersebar di seluruh, ada 30 negara, yaitu yang namanya varian N439K, ya, yang plat N, saudara. Kalau plat B tadi tidak terlalu berbahaya, plat Jakarta. Ternyata yang plat Malang ini, saudara, N439K itu ternyata lebih berbahaya, saudara. Ya, tadi saya baca dalam informasi itu dikatakan ya bahwa dia, ya, virus ini, ya, dia bisa dikatakan lebih pinter, ya, smart corona, dia bilang gitu, saudara. Ya, kenapa? Dia bisa nyelip, ya, jadi tidak bisa terdeteksi antibodi, katanya, saudara. Ya, jadi mungkin maksudnya walaupun orang sudah divaksin, antibodi terbentuk, antibodi itu tidak bisa membaca, ya, jadi bisa dia apa ya, kalau di istilahnya itu bisa nyelip-nyelip gitu, saudara. Ya, virus N, ya, plat Malang ini, saudara, ya, N439K itu, saudara. Jadi ya diharapkan masyarakat lebih, ya, waspada, ya, karena katanya ya dia itu aerosol, dalam bentuk aerosol, bisa di udara 3 jam, ya, di ruangan tertutup seperti ini katanya memang lebih beresiko, ya, tetapi ya kita semua pakai masker, saudara, tidak ada yang keluar dropletnya, ya, jadi ya saya rasa kita aman, saudara, amin. Ya, jadi ya kita waspada saja, saudara, ya, dari ya perkembangan ya informasi ini, saudara, tidak perlu terlalu berlebihan juga, tapi kita hanya sekedar untuk ya info dan sekedar sebagai sebuah ya waspada supaya kita tetap selalu menjaga kesehatan kita, saudara. Amin. Amin, saudara. Ya. Jadi puji Tuhan, ya, kabarnya juga ya sekarang kasusnya sudah turun, ya, semakin drastis, bahkan dikatakan oleh Pak Anies, katanya Jakarta sudah mulai keluar dari zona degradasi, ya, zona merah, saudara. Ya, puji Tuhan, saudara. Ya, nah saya berpikir, saudara, ya, sesuai dengan juga pendapat pakar, ya, dua kemungkinan, ya, karena sudah ada vaksinasi, ya, jadi tracingnya melemah, saudara. Ya, jadi sudah nggak ada, ya, jarang-jarang juga petugas itu istilahnya melakukan tracing, ya, jadi sudah spesimennya semakin sedikit, ya, kemungkinan juga bisa hal itu terjadi, ya, sehingga kasusnya tidak terdeteksi, saudara, mulai menurun, ya, tapi juga bisa benar juga, ya, saya berharap hal yang kedua ini, saudara, ya, berharap benar-benar memang ya virusnya sudah, rantainya sudah mulai ya terputus, saudara. Ya, puji Tuhan, ya, kita terus berdoa untuk hal ini, ya, supaya ya pandemi ini ya segera benar-benar boleh berlalu, saudara. Amin. Saudara, supaya ya kegantengan saudara, kecantikan saudara ya terpancar kembali di muka umum. Ya, tadi saya pikir, maaf Bapak yang saudara Ibu Hinyo, ya, saya pikir jiwa baru, saudara. Ya, Bapak dari mana? Terus waktu dibuka, oh iya, ya, saudaranya Ibu Hinyo, dulu pernah ikut juga waktu Natalan, ya, yang kemarin hari itu, ya, puji Tuhan, Bapak Ibu saudara sekalian. Ya, jadi mari kita akan masuk kepada tema kita, yaitu ya setiap hari bersama Yesus, ya, every day with Jesus, saudara. Ya, seperti yang saya sampaikan di ibadah doa hari Selasa dan juga di dadap, saudara, ya, saya yakin bahwa tema ini bukan saja kerinduan dari Bapak Gembala dan juga kerinduan kita kepada Tuhan, saudara. Ya, tema ini ada, saya percaya juga karena kerinduan Tuhan bagi setiap kita pribadi lepas pribadi. Mungkin di antara kita ya sudah ya lama kita kehilangan ya kedekatan hubungan kita dengan Tuhan, saudara. Ya, mungkin karena berbagai kesibukan, berbagai hal dan lain sebagainya, ya, sehingga kita kurang lagi ya menjalin sebuah persekutuan, ya, keintiman dengan Tuhan, Bapak Ibu saudara. Amin. Ya, oleh sebab itu biarlah tema ini menjadi doa kita dan juga menjadi sebuah harapan kita, ya, bahwa hari-hari ke depan yang kita tidak tahu juga kepastiannya, saudara, biarlah kita kembali ya menjalin sebuah hubungan, ya, menjalin sebuah persekutuan, ya,
dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ya, oleh sebab itu, ya pada pagi hari ini judul khotbah saya, ya saya berikan sebuah judul yang sederhana, yaitu menjadi sahabat Allah atau menjadi sahabat Tuhan. Ya, menjadi sahabat Yesus, Saudara. Ya, kita lihat di dalam Roma 5 ayatnya yang ke-10. Ya, Roma pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-10, Saudara. Roma 5 ayat 10 firman Tuhan berkata demikian, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Saya bacakan dalam versi yang mudah dibaca. Ya, kalau saudara bawa HP sebenarnya itu ada, bisa di-download saudara. Versi mudah dibaca FMD mengatakan demikian, saudara. Maksudku, ketika kita masih menjadi musuh Allah, Allah telah menjadikan kita sahabatnya melalui kematian anaknya. Sekarang kita adalah sahabat Allah, pastilah Allah akan menyelamatkan kita melalui hidup anaknya. Ya, jadi sekali lagi firman Tuhan katakan Allah telah menjadikan kita sahabatnya melalui kematian anaknya. Amin. Ya, ini adalah satu kabar yang luar biasa yang perlu kita sadari dan terus kita renungkan dalam hidup kita, saudara. Ya, pujian terakhir tadi sebelum kita masuk dalam firman Tuhan itu adalah sebuah permintaan Musa, saudara, kepada Tuhan. Ya, kalau saudara buka dalam Alkitab Keluaran, kalau tidak salah pasalnya 33 ayat 15, di situ Tuhan memohon ya kepada Musa memohon kepada Tuhan ya untuk Tuhan boleh memimpin, Tuhan membimbing ya. Musa katakan, jikalau engkau tidak membimbing kami, ya janganlah suruh kami berangkat. Ya. Artinya apa? Ya, Tuhan itu adalah pelindung benar, saudara. Ya, Tuhan itu adalah penyerta bagi kita, itu benar, saudara. Tuhan pemelihara hidup kita, pemelihara jiwa kita, saudara. Itu adalah benar. Ya, tetapi lebih daripada itu ada satu kerinduan Tuhan di dalam hidup kita. Bukan saja Tuhan hanya ya kita jadikan sebagai pelindung kita, penyerta kita, saudara. Ya, atau pemelihara hidup kita. Kerinduan Tuhan adalah bahwa Tuhan mau setiap kita boleh menjadi sahabatnya, saudara. Ya. Oleh sebab itu kebenarannya adalah bahwa Tuhan itu ingin dan sangat rindu menjadi sahabat kita, saudara. Saya percaya ya di antara kita pasti kita memiliki sahabat karib, saudara. Ya, lebih dari teman. Kita semua punya teman, saudara. Tapi tidak semua orang punya yang namanya sahabat. Ya, kita punya teman ya mungkin lebih dari 2, 3, 5 orang, bahkan mungkin lebih. Tapi kalau kita miliki sahabat biasanya itu tidak banyak, saudara. Orang yang dekat, yang erat, yang akrab dengan kita, di mana kita bisa sharing, mengungkapkan segala rahasia hati kita, ya enggak kepada semua orang, saudara. Ya, bagi saya, ya sahabat saya adalah istri saya, saudara. Ya, karena dia tahu, ya luar dalamnya saya, saudara. Amin. Ya, dia tahu ya kejelekan saya, keburukan saya, dia tahu juga kelebihan, kebaikan saya, saudara. Ya, bagi saudara yang sudah menikah, ya saya harap ya pasangan saudara adalah sahabat terbaik saudara, saudara. Kalau bisa, ya memang harus seperti itu, saudara. Ya, jangan sampai orang lain justru jadi sahabat, ya atau lebih dekat daripada pasangan saudara. Ya. Nah, oleh sebab itu saudara, kita harus merenungkan akan hal ini, saudara. Ya, Tuhan begitu rindu ingin menjadi sahabat bagi setiap kita. Ya, oleh sebab itu, ya dikatakan oleh firman tadi, dia telah memberikan anaknya Yesus Kristus ya untuk menyediakan jalan bagi kita, ya supaya dikatakan kita diperdamaikan kembali, ya atau dalam versi mudah dibaca dikatakan bahwa kita kembali dijadikan sahabatnya, saudara. Ya, nah kita perlu renungkan hal ini, saudara. Ya,
Kita menyadari Tuhan itu Allah yang maha kuasa. Ya, kebanyakan manusia apapun agama kepercayaannya, ya mengakui hal itu, saudara. Ya, Tuhan itu tidak terbatas. Ya, bahkan dia sangat dahsyat, saudara. Kalau kita, ya pemazmur katakan, bila aku merenungkan ya langit buatan tanganmu, bintang-bintang yang kau tempatkan, ya siapakah aku ini, ya siapakah manusia, ya sehingga engkau mengingatnya. Ya, artinya pemazmur melihat bahwa dirinya itu sangat-sangat ya tidak berarti bila dibandingkan dengan segala kemegahan dari karya Tuhan yang lain, dan betapa dia begitu kagum akan pribadi yang telah menjadikan itu semua, saudara. Amin. Ya, tapi kita bersyukur, ya Allah yang demikian, saudara, Allah yang maha suci, ya Allah yang maha kudus, Allah yang maha dahsyat, maha besar, ya tetapi pribadi yang seperti itu atau pribadi itu menginginkan sebuah persahabatan dengan kita, saudara. Ya, menginginkan sebuah persahabatan dengan kita. Ya, kalau kita kembali ya dalam perjanjian lama, dalam kitab Kejadian pertama, saudara, ya kita melihat bagaimana di Taman Eden, ya bahwa manusia begitu akrab dengan Tuhan, saudara, dan sebaliknya Tuhan juga begitu akrab dengan manusia, saudara. Ya, sehingga pada waktu itu tidak ada yang namanya liturgi, ya tidak ada upacara, ya tidak ada yang namanya ya hal-hal yang berbau agamawi, saudara. Ya, segala sesuatu pada waktu itu saya percaya berjalan ya seperti ya kita pada kehidupan kita sehari-hari, saudara. Hubungan antara ya Allah dengan Adam ya begitu dekat, saudara. Hubungannya adalah sebuah hubungan yang sangat sederhana tetapi dilandasi oleh kasih, saudara. Ya, mereka bisa berkomunikasi setiap waktu, setiap saat. Ya. Dan kalau saudara ya lihat, ya saya tertarik ada satu kisah di dalam Kejadian 2 ayat 19, manakala pada waktu Tuhan membentuk ya binatang-binatang dan burung-burung di udara, saudara. Ya, dikatakan bahwa Tuhan mengambil tanah lalu membuat binatang-binatang itu, saudara. Ya. Dan luar biasanya, saudara, dan ini bukti bahwa persekutuan yang begitu intim, yang begitu akrab antara Tuhan dengan Adam pada waktu itu. Dalam Kejadian pasal 2 ayat 19, setelah Tuhan membuat itu semua, ya binatang-binatang itu, saudara, dikatakan Tuhan tidak menamai sendiri binatang itu, ya, tetapi dia bawa semua binatang-binatang itu kepada manusia itu atau Adam, saudara. Ya, untuk apa? Dikasih nama. Ya. Mungkin kalau boleh sedikit didramatisir gitu, saudara, ya. Mungkin Adam dipanggil, "Dam, sini." Ya. Nih, lihat aku ya sudah membuat ya menciptakan begitu banyak binatang. Ya, kira-kira apa ya nama yang cocok? Bukannya Tuhan tidak tahu, saudara. Ya, tetapi Tuhan ingin ya sharing, saudara. Ya. Mungkin Adam lihat waktu kambing jalan lewat, ya, coba kamu kasih nama itu apa? Adam juga mungkin bingung waktu itu, saudara. Ya, kalau seumpama, ini saya nggak tahu bahasanya apa waktu itu pertama kali bahasa di dunia, saudara. Tapi seumpama ini bahasa Indonesia, saudara. Ya, puji Tuhan kalau memang bahasa Indonesia, bahasa Adam luar biasa, saudara. Ya, kambing lewat, ya kasih nama apa? Ya, mungkin Tuhan ngomong, kasih nama kucing aja kali, gitu. Wah, Adam berpikir, saudara. Ya, ini nggak ada di Alkitab, saudara, ini saya dramatisir, saudara. Ya, terus akhirnya coba suruh ngomong dulu, ya suruh keluarin suaranya, terus suara kambingnya, "Mbak." Wah, terus Adam bilang, "Wah, ini cocoknya kasih nama kambing," gitu. Ya, mungkin Tuhan bilang, "Oh, ya boleh juga." Ya, akhirnya satu persatu, saudara. Ya, semua binatang di firman Tuhan katakan akhirnya mendapatkan nama ya seperti yang diberikan oleh Adam kepadanya, saudara. Amin, luar biasa. Tuhan yang menciptakan, ya Tuhan yang minta Adam kasih namanya. Ya, sangat sederhana persekutuan itu, tetapi begitu indah, saudara. Tidak ada jarak antara Tuhan dengan manusia pada waktu itu, saudara. Ya, inilah memang maksud Allah menciptakan manusia dari mulanya, saudara.
ya Tuhan ingin berbagi kasih-Nya, ya Tuhan ingin berbagi ya persekutuannya dengan manusia, saudara. Bukan karena iseng Tuhan ciptakan Adam, saudara. Amin. Ya. Dan saya percaya, saudara, kalaupun seandainya, mungkin saya sering mengatakan ini, saudara, kalaupun Adam tidak berbuat dosa, ya bumi ini adalah Taman Eden itu, saudara. Dan kita boleh bersuka cita di dalamnya. Saya dan saudara tetap akan dilahirkan ya sesuai dengan rencana Allah, saudara. Karena firman Tuhan katakan kita ini diciptakan bahkan sebelum dunia ini jadi, rancangan Tuhan atas hidup kita sudah ada, saudara. Ya, tapi masalahnya ternyata ya manusia jatuh di dalam dosa, saudara. Manusia tidak taat kepada perintah Allah. Ya, oleh sebab itu akhirnya dikatakan hubungan yang indah itu, persekutuan yang erat itu mulai renggang dan rusak, saudara. Ya, kenapa? Karena Tuhan tidak bisa bersekutu dengan dosa. Ya. Singkat cerita akhirnya kita tahu bahwa manusia itu ya beserta dengan istrinya akhirnya dia diusir, saudara. Ya, dari Taman Eden. Ya, bukan karena Tuhan tidak mengasihi mereka, saudara. Tetapi Tuhan tidak bisa lagi bersekutu. Tuhan harus adil. Ya, dia tahu siapa dirinya, saudara. Ya, dosa adalah dosa yang tidak bisa bersekutu dengan Allah. Oleh sebab itu akhirnya harus terpisah, saudara. Amin. Ya, tetapi kita bersyukur, saudara, bahwa kehadiran Kristus ya saat pertama manusia berdosa, saat itu juga Tuhan sudah tahu apa yang harus dia lakukan untuk mengembalikan lagi hubungan itu, saudara. Amin. Ya, oleh sebab itu kalau dasar dalam Kejadian 3 ayat 15, saudara, itulah sebenarnya yang dinamakan proto evangelius, saudara, atau penginjilan mula-mula. Ya, saat ya manusia ya dipakaikan Tuhan ya pakaian dari kulit binatang. Ya. Dikatakan waktu itu manusia telanjang, mereka tahu ya karena dosanya itu, saudara. Akhirnya mereka membuat cawat, ya membuat pakaian dari daun-daunan ranting untuk menutupi ya rasa malu mereka itu, saudara. Ya, tetapi Tuhan menggantikan ya ranting-ranting itu, saudara, cawat itu dengan kulit binatang, saudara. Ya, maksudnya apa? Adalah pada waktu kulit binatang itu dipakaikan berarti ada binatang yang dikorbankan. Nah, sebenarnya itu Tuhan sudah memandang jauh ke depan bahwa itu perlambang kehadiran Kristus ya yang akan mati di atas kayu salib untuk mengembalikan persekutuan Tuhan dengan manusia, saudara. Amin. Oleh sebab itu walaupun akhirnya manusia diusir dari Taman Eden itu, saudara, ada rencana Tuhan pada suatu waktu yang sudah Tuhan tentukan nantinya bahwa Kristus akan hadir, dan puji Tuhan waktu itu sudah digenapi, Bapak Ibu Saudara. Ya, Tuhan sudah hadir dalam rupa manusia, yaitu dalam diri manusia Yesus Kristus. Ya, manusia seutuhnya yang sama seperti kita, ya namun tanpa dosa, tanpa cacat. Ya, dikatakan dialah layak untuk menggantikan segala korban binatang. Ya, selama perjanjian lama, ya manusia datang kepada Tuhan, mereka harus mengorbankan ya hewan-hewan atau binatang-binatang yang sudah ditentukan ya untuk dikeluarkan darahnya, saudara. Ya, sebagai sebuah perlambang, ya darah itu nyawa, saudara. Dosa itu ya tanggungannya ya nyawa, saudara, kehidupan. Oleh sebab itu ya kehadiran Kristus ya telah menghapus segala cara-cara perjanjian lama untuk datang kepada Tuhan. Dikatakan korban Kristus itu adalah korban yang sempurna, ya, yaitu sekali untuk selama-lamanya sebagai sebuah pendamaian, mengembalikan persekutuan kita kepada Bapa. Ya, jadi kita bersyukur untuk akan hal ini, Bapak Ibu Saudara. Ya, bahwa Tuhan Yesus, ya saya merenungkan bahwa kehadiran Yesus sendiri, saudara. Ya, kita percaya Yesus itu 100% Tuhan, dia 100% juga manusia. Dan dia turun ke dalam dunia, Yohanes katakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Ya, tinggal di antara manusia. Artinya apa?
inilah dari mulanya, ya kerinduan Tuhan selalu dia dekat bersekutu, ya selalu ingin bersekutu dengan kita, saudara. Nah, ini yang perlu kita harus sadari senantiasa, saudara. Amin. Ya, bahwa Yesus Kristus datang ke dalam dunia itu sendiri adalah bukti nyata bahwa kerinduan Tuhan untuk menjadi sahabat bagi kita. Di dalam Lukas pasal 10 ya ayat 23 sampai 24. Lukas 10 ayat 23 sampai 24 firman Tuhan katakan demikian. Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya tersendiri dan berkata, berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Karena aku berkata kepada kamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Ya, pada waktu itu, ya, ke-12 murid adalah orang-orang yang sangat istimewa, saudara, karena mereka boleh hidup bersama-sama, berdampingan, setiap hari melihat, mendengar, ya, Sang Juru Selamat, Sang Mesias, Tuhan yang inkarnasi, yang menjadi manusia, benar-benar tinggal ada bersama-sama dengan mereka, saudara. Ya, saya tidak tahu apakah mungkin pada waktu itu mereka, ya, belum benar-benar, ya, menyatakan Yesus itu Tuhan. Ya, mungkin mereka pada waktu itu, ya, menganggap Yesus sekedar sebagai guru yang agung. Mesias mungkin iya, karena ada tanda-tanda yang Yesus lakukan, saudara. Tapi yang Yesus katakan ini dari kacamata Tuhan sendiri. Ya, berbahagialah kalian, karena banyak nabi-nabi dalam perjanjian lama, bahkan raja-raja, orang-orang besar, ya, ingin melihat kedatangan Sang Juru Selamat itu, tapi mereka tidak dapat. Amin. Ya, Abraham dikatakan hanya melihat dari jauh, ya, tetapi para murid ini benar-benar mereka melihat dengan kepala mereka, mata mereka sendiri kehadiran Sang Juru Selamat, saudara. Ya, sama seperti kita, saudara. Ya, kita tidak bisa tidak tahu seperti apa sebenarnya rupa Sang Mesias atau Yesus Kristus itu, saudara. Mungkin kalau ada orang yang katanya berjumpa Yesus, mimpi ketemu Yesus, ya kebanyakan itu backgroundnya ya sudah dipengaruhi oleh lukisan-lukisan yang dia lihat, saudara. Yesus itu gondrong, ya, brengosan, kumisan, ya. Apakah benar seperti itu, saudara? Ya, itu lukisan-lukisan, kalau tidak salah itu karya orang Itali, saudara, pada waktu itu, saudara, menggambarkan sosok Yesus. Ya, tapi apakah seperti itu? Ada yang menggambarkan bahwa Yesus itu rambutnya pendek, saudara, karena pada waktu itu, zaman itu, saudara, dikatakan ya orang Yahudi itu yang rambut panjang itu harus wanita, ya, nggak baik. Ya, kalau saudara baca dalam Korintus, ya, kalau seorang pria itu rambutnya panjang, gondrong, ya, pamali, ya, gitu, saudara. Ya, bisa saja Yesus rambut, kita tidak tahu, saudara. Ya, tapi dengan iman kita, ya, kita mengenal dia dengan iman kita, dengan kesaksian Roh Kudus yang ada dalam hati kita. Ya, tapi kita mempercayai akan kehadirannya, ya, 2000 sekian tahun yang lalu di tanah Israel itu, saudara. Ya, jadi kehadiran Yesus ke dalam dunia ini, pengorbanannya, ya, telah memperdamaikan kembali, membawa kita kembali ke dalam persekutuan. Ya, kalau saya sebutkan sebagai relasi Taman Eden itu sudah Tuhan pulihkan kembali, Bapak Ibu Saudara. Amin. Ya, pada waktu Yesus salib dan sebelum dia menghembuskan nafas, saudara, dalam kematiannya dikatakan terjadi gempa bumi yang sangat dahsyat, dan bait Allah, ya, tabir, ya, korden, tirai bait Allah itu, saudara. Ya, kalau saudara baca di dalam 2 Tawarikh pasal 3 ayat 14, ya, dalam bait suci Salomo yang pertama, saudara, ya, pada waktu zaman Yesus itu bait suci yang kedua, saudara. Ya, tapi pada waktu saya percaya, ya, patronnya tetap sama, saudara. Gorden itu terbuat, ya, dari berlapis-lapis kain, saudara. Ya, ada kain lenan, kain kirmizi, kain ungu muda, merah tua, dan kain itu, ya, tebal dan sangat kokoh, saudara.
ya terbuat dari kain yang terbaik. Karena bagi masyarakat atau orang Yahudi itu memisahkan antara ruang kudus dan ruang maha kudus. Tapi pada waktu Yesus ya menyerahkan nyawanya, dikatakan ya tabir bait Allah itu terbelah. Amin. Dari atas ke bawah, saudara. Ya, itu tandanya bukan perbuatan manusia, saudara. Ya, jelas firman Tuhan katakan rinci, bukan dari bawah ke atas. Ya bisa saja manusia sobek kalau dari bawah ke atas, saudara. Tapi dikatakan dari atas ke bawah robeknya, saudara. Ya. Dan menarik lagi, saudara, di dalam korden itu, ya saya baru ngeh, saudara, waktu saya renungkan kemarin firman Tuhan ini, saya baca dalam 2 Tawari itu, di korden itu dikatakan Salomo memberikan lukisan kerubim. Saudara tahu kerubim? Kerub, apa itu, saudara? Kerub itu adalah makhluk surgawi. Ya. Dia bukan malaikat, ya, tapi ada versi terjemahan lain dikatakan dia sejenis malaikat, sudah, tetapi dia bukan malaikat. Ya, kerub ini kalau saudara baca di dalam Kejadian 3 ayat 24, saat manusia diusir dari Taman Eden, ya Tuhan menempatkan kerub ya di jalan pintu masuk ke taman itu, ya, ke pohon kehidupan. Ya, kerub ini membawa pedang yang berapi-api, supaya apa? Supaya manusia tidak bisa masuk ke dalam taman dan mengambil pohon kehidupan. Ya dijaga supaya, karena manusia sudah berdosa, kalau dia makan pohon kehidupan dikatakan manusia kekal hidupnya dalam dosa, saudara. Oleh sebab itu Tuhan tempatkan kerub. Ya, itu makhluk yang luar biasa. Saudara baca dalam kitab Wahyu ada di situ kerub, saudara. Ya, jadi surga itu ada malaikat, ya ada kerub, ada juga satu lagi, ya namanya serafim, saudara. Itu makhluk-makhluk yang luar biasa, saudara. Ya, dan dikatakan Salomo dalam, saya percaya itu dalam hikmat Tuhan, dia lukiskan kerub-kerub ya di dalam korden itu, saudara. Dan akhirnya korden itu terbelah pada waktu Yesus menyerahkan nyawanya. Antara ini maksudnya apa, saudara? Yaitu bahwa ya pemisah yang dulu ya Tuhan sendiri ya yang jadikan itu, sekarang dia sudah hilangkan, saudara. Amin. Setiap saat, setiap waktu di dalam nama Yesus Kristus dikatakan kita bisa menghampiri Allah di tempatnya yang maha kudus. Amin. Ya, setiap hari, setiap waktu, setiap saat Tuhan mau kita senantiasa bersekutu dengan Dia, saudara. Ini berkat yang luar biasa bagi kita yang hidup pada saat ini, saudara. Ya, Tuhan sudah membawa kita kembali untuk kita datang kepadanya supaya kita boleh menjadi sahabat-sahabatnya. Ya, dalam Yohanes 15 ayat 15 Tuhan Yesus mengatakan, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Amin. Kita ini sahabat Yesus dan Yesus adalah sahabat kita, saudara. Ini bukan sekedar kata-kata manis, tetapi inilah yang dinyatakan firman Tuhan bagi kita. Ya, Tuhan rindu kita selalu menjadi sahabatnya dan Dia selalu menjadi sahabat bagi kita, saudara. Ya, oleh sebab itu, ya kebenarannya adalah bahwa mengenal ya dan mengasihi Tuhan itu adalah sebuah hak istimewa yang terbesar yang Tuhan berikan bagi setiap kita, saudara. Ya, dan mengenal serta mengasihi kita itu adalah kesukaan dan kesenangan Allah. Ya, sekali lagi bahwa mengenal dan mengasihi Allah itu adalah hak istimewa terbesar kita. Mengenal dan mengasihi kita itu adalah kesenangan dan kesukaan terbesar Allah. Ayatnya di mana? Dalam Yeremia 9 ayat 24, saudara. Yeremia 9 ayat 24 dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan, siapa mau berbangga tentang sesuatu, haruslah berbangga bahwa ia mengenal dan mengerti aku, bahwa ia tahu aku mengasihi untuk selama-lamanya
dan aku menegakkan hukum serta keadilan di dunia. Semuanya itu menyenangkan hatiku. Aku Tuhan yang mengatakan itu. Amin, saudara. Kalau kita mau berbangga, berbanggalah ya, jikalau saya dan saudara boleh mengenal siapa Tuhan yang benar itu, saudara. Ya, berbanggalah ya, karena kita tahu siapa Tuhan yang kita sembah itu, saudara. Ya, dan dikatakan bahwa ya, aku mengasihi untuk selama-lamanya. Berbanggalah karena kita tahu bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang mengasihi kita untuk selama-lamanya. Amin. Untuk selama-lamanya artinya kasih Allah itu kekal, saudara. Kasih Tuhan itu tidak berubah dalam hidup kita. Meskipun kita bisa berubah setiap saat, hati manusia itu selalu berubah-ubah. Ya, dan itu memang kebenaran dan kenyataannya, saudara. Tapi firman Tuhan katakan bahwa Dia tidak bisa berubah, saudara, karena Dia Allah. Ya, Dia tetap setia meskipun kita tidak setia. Amin. Ya. Apakah kita harus membalas ketidaksetiaan kalau kita mengetahui Tuhan itu setia bagi kita, saudara? Ya, saya yakin kita tidak akan melakukan hal itu, saudara. Meskipun dalam segala kelemahan kita tahu kadang kita tidak setia, ya, tapi biarlah kita selalu memiliki kerinduan untuk terus kembali kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan, ya, kembali untuk mengasihi Tuhan. Dan Tuhan selalu menantikan kita setiap saat, setiap waktu, saudara, untuk kita terus boleh hidup dengan Dia setiap hari, setiap waktu. Amin. Sebab itu satu saja Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa mengembangkan persahabatan dengan Tuhan Yesus, ya, atau dengan Bapa kita, ya, atau dengan Roh Kudus, saudara. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17, simple, firman Tuhan katakan, dan tetaplah berdoa. Amin. Dan tetaplah berdoa. Dalam terjemahan lain dikatakan, berdoalah senantiasa. Dikatakan lain terjemahan katakan, jangan berhenti untuk berdoa. Artinya apa? Setiap waktu, setiap saat kita harus berdoa. Artinya doa itu apa, saudara? Berdoa bukan berarti saat kita hari Selasa malam di tempat, ya itu berdoa, saudara. Ya, berdoa berarti bukan saat kita bersyafaat, ya itu berdoa, saudara. Tapi berdoa di sini artinya berdoa setiap saat, setiap waktu. Memang bisa, saudara. Bisa. Ya, kalau firman Tuhan katakan pasti bisa, saudara. Artinya apa? Ya, berdoalah senantiasa artinya bahwa kita harus senantiasa melibatkan Tuhan dalam setiap hari, setiap saat hidup kita. Dan saya sebut ini sebagai sebuah doa nafas. Nafas itu, kita kan setiap saat bernafas tuh, saudara. Ada saat ini yang tidak bernafas? Ya, jantung kita, ya, orang Jawa bilang kembang kemput, kembang kempis, artinya sedang bernafas. Dan bernafas itu setiap saat. Ya, doa nafas itu apa, saudara? Doa nafas itu doa yang singkat, ya, tapi terus menerus. Artinya apa? Kita harus menyadari akan kehadiran Tuhan setiap saat, dan kita bisa libatkan Tuhan senantiasa dalam setiap hidup kita, saudara. Amin. Amin, saudara. Nah, saat saudara sedang mendengar duduk ya begini, saudara bisa dalam hati saudara sambil saudara ngobrol sama Tuhan. Amin. Ya, saat sudah berjalan, ya mungkin nanti pulang gereja jalan kaki karena rumahnya dekat. Ya, kalau Bu Inyo kan tidak mungkin jalan kaki. Ya. mungkin bisa kalau mau, Bu, ya. Saudara bisa bercakap-cakap dengan Tuhan. Amin, saudara. Dalam perkataan kita, pikiran kita, saudara sedang mungkin memikirkan apa saat ini. Jangan pikirin sendiri. Ya, kalau sudah pikirin sendiri rugi. Ya, amin. Libatkan Tuhan. Ya, sudah bisa ngobrol sama Tuhan. Tuhan, ini masalah seperti ini bagaimana? Ya, mungkin nanti Roh Kudus tiba-tiba ingatkan ada firman. Gitu, saudara, ya. Oh iya, ada hikmat Allah turun. Ya, libatkan Tuhan senantiasa. Ajak Tuhan berdiskusi senantiasa, saudara.
Ya memang betul kita harus punya saat teduh harian kita, saudara. Memang betul kita harus ke gereja, ya. Tetapi itu adalah bagian dari kita melibatkan Tuhan. Yang Tuhan mau adalah bahwa seluruh kehidupan kita, ya 1 hari 24 jam, ya 7 hari dalam seminggu, 30 hari dalam sebulan, ya Tuhan mau senantiasa ya dilibatkan dalam seluruh kehidupan kita. Oleh sebab itu kemarin hari Selasa saya katakan itulah penyembahan yang sejati dalam hidup kita, saudara. Persembahan ibadah yang sejati adalah mempersembahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Dengan cara apa, saudara? Yaitu dengan kita melibatkan Tuhan senantiasa dalam setiap hidup kita. Amin. Oleh sebab itu saat kita mungkin mau berbuat dosa, ya nafsu sudah ada dalam pikiran kita. Tapi saat saudara melibatkan Tuhan, saat itu Roh Kudus bisa langsung berbicara, ngerim kita, saudara. Amin. Ya, setiap saat tetaplah berdoa, berdoalah senantiasa. Jangan berhenti berdoa. Itu yang Tuhan mau, saudara. Melibatkan Tuhan bersama Yesus setiap hari dalam hidup kita. Ya. Mari kita lewati hari-hari kita. Saya percaya begitu indah, saudara, kalau kita melibatkan Tuhan. Kita nggak akan capek, saudara. Yesus sendiri bilang, ya marilah semua yang letih, lesu, berbeban berat, ya datang, ya come here, gitu, saudara. Datang kepadaku, aku akan memberikan kelegaan, saudara. Nah kadang kita lupa hal ini, saudara. Ya kita pikul sendiri beban kita pikirin sendiri masalah kita, saudara. Akhirnya apa? Jadinya stres. Ya kalau sudah stres nggak mau makan. Ya kalau udah stres mudah tersinggung, ya kan? Kalau sudah stres nyalain orang lain, betul, saudara. Kalau sudah stres, ya kucing nggak ngapa-ngapa tendang, ya kucingnya salah apa saya? Nah, saudara, karena kita melakukannya dengan kekuatan kita sendiri, kita lupa bahwa ada Tuhan selalu ada bersama kita. Ya, mari kita renungkan kebenaran ini, Bapak Ibu Saudara. Tetaplah berdoa, libatkan Tuhan senantiasa dalam setiap hidup kita. Amin, saudara. Ya, Tuhan memberkati kita sekalian pada pagi hari ini. Sekali lagi Tuhan ingin menjadi sahabat dalam setiap kehidupan kita. Ya, Tuhan tahu apa yang saat ini ada dalam hati saudara. Ya, saya nggak tahu, Bapak Gembala mungkin juga tidak tahu, saudara. Ya, tapi ada sahabat yang sejati, Yesus sahabat sejatiku. Melalui Rohnya yang kudus yang ada tinggal dalam hidup kita, Dia mengerti ya segala seluk-beluk isi hati kita, saudara. Ya, tadi firman pujian yang pertama dikatakan bahwa Engkau mengenal hatiku. Lebih apa, saudara? Lebih daripada orang yang terdekat sekalipun. Ya, luar biasa, saudara. Tuhan mengerti setiap kita dan Tuhan mau ya Dia dilibatkan dalam seluruh kehidupan kita, dimanapun kita ada, apapun yang kita kerjakan. Mari tetaplah bercakap-cakap, bersekutu, berdoa dengan Tuhan, saudara. Tidak ada satu tempat ya di dalam hidup saudara, ya tempat yang terdekat kepada Tuhan selain tempat di mana saudara ada pada saat ini. Amin. Ya, kita pikir oh Tuhan ada di gereja, paling dekat itu Tuhan ada di mimbar. Enggak, saudara. Di tempat saudara berada, disitulah Tuhan paling dekat dengan saudara. Amin. Ya, Tuhan begitu indah dan begitu luar biasa bagi kita sekalian. Mari kita tundukkan kepala, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Dan nanti saya minta dengan kasih Kristus, Ibu Titin akan maju ke depan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan dan bagi setiap kita sekalian. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, Yesus. Haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap batasan yang Tuhan sudah lepaskan. Tirai bait suci sudah dibelah supaya kami semakin dekat dengan Tuhan.
Terima kasih Tuhan, Engkau mau menjadi sahabat kami yang sejati. Engkau ada senantiasa setiap saat untuk kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segalanya Tuhan, untuk anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Kau sudah mengingatkan kami bahwa Engkau senantiasa ada bagi kami. Engkau adalah sahabat kami yang sejati. Biar Bapa, kami mau senantiasa menjalin hubungan lebih erat lagi dengan-Mu. Mengerti apa yang harus kami lakukan. Senantiasa membawa hidup kami di dalam-Mu Tuhan. Untuk kami boleh bersekutu lebih dekat lagi, lebih dekat lagi, lebih dekat lagi Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami seutuhnya dalam tangan-Mu. Karena tidak ada kasih yang melebihi kasih seorang sahabat yang mau mati bagi kami, yang memberikan nyawanya bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan untuk setiap kasih setia Tuhan. Bapa, Kau berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Irmawan yang sudah menaburkan benih firman-Mu. Pakai dengan lebih heran lagi untuk setiap pelayanan. Pakai dengan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Pakai hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang dimanapun hamba-Mu ditempatkan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati kehidupannya secara pribadi. Kau berkati kehidupan keluarganya secara pribadi. Tangan Tuhan, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan dilimpahkan dalam kehidupan hamba-Mu lebih lagi. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Yesus Allah yang Maha Besar. Kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara-saudariku. Shalom. Bagaimana kabar pagi hari ini? Tuhan Yesus baik, amin. Tuhan Yesus baik. Bukan karena kebetulan kita bisa ada di tempat ini. Itu karena kasih Tuhan yang menyertai kita bisa ada di tempat ini. Banyak orang yang tidak bisa datang ibadah, amin. Tapi kita bersyukur kita bisa ada di tempat ini. Itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Saya akan menyampaikan informasi selama sepekan. Petugas ibadah minggu depan pagi pemuji akan dipimpin oleh Ibu Hotma dan Ibu Titin. Pembicara oleh Ibu Wanti. Pengumuman oleh Bapak Yulianto. Kita ada acara spesial dari guru-guru sekolah minggu. Asyirnya itu Bapak Noven dan Saudara Herman. Doa tutup oleh Bapak Yulianto. Multimedia oleh Saudari Debbie, musik akan dilayani oleh Saudara Edwin, Saudara Andi, dan Saudara Fusen. Mari kita yang terlibat dalam pelayanan minggu depan kita persiapkan yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan informasi selama sepekan, yang pertama mengucapkan terima kasih atas kesetiaan peserta SAT yang telah menyelesaikan pembinaan. Doakan agar peserta SAT terus bertumbuh dan dipakai Tuhan untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Amin. Dan hari Senin untuk pengurus doa ada pertemuan lewat video call. Hari Senin jam 7 malam diundang untuk Ibu Wanti, Ibu Lisien, Ibu Hotma. Ada pertemuan untuk pengurus doa dengan Bapak Gembala Sidang. Terima kasih. Kemudian Selasa, hari Selasa di tempat ini ada worship doa bersama jam 7 yang akan dipimpin oleh Ibu Lena, renungannya oleh Ibu Wanti. Musik akan dilayani oleh Bapak Irmawan, Bapak Limin, dan Saudari Sheila. Kemudian setelah doa ada pertemuan juga untuk pengurus SAT. Hari Selasa jam 7:30 malam. Penting katanya. Maaf, ya 8:30. Ya, 7:30 belum selesai doanya ya. 8:30 ada pertemuan penting untuk pengurus SAT. Jadi harap kehadirannya lewat video call dengan Bapak Gembala Sidang. Terima kasih. Kemudian hari Kamis ada juga rapat pengurus pria sejati. Itu jam 7 malam via Zoom. Bagi pengurus pria mohon kerjasamanya dan kehadirannya demi kemajuan pelayanan pria sejati di tempat ini. Diundang, diingatkan untuk pengurus pria. Ada pertemuan hari Kamis.
Nah, itu saja pengumuman dari kami. Dan diingatkan kembali kepada sidang jemaat, mari kita tetap berdoa syafaat. Amin. Kita ada beberapa pokok doa yang disusun, nanti Bapak Ibu selipkan dalam doa-doa kita di setiap hari. 15-30 menit. Nah, ini pokok-pokok doanya ada di dalam warta. Dibawa pulang wartanya, waktu berdoa dibawa wartanya, didoakan. Amin. Kita percaya ada kuasa yang besar saat orang-orang percaya bersatu di dalam doa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dan ayat hafalan, ayat mas kita minggu ini dalam Yesaya 30 ayat 1, Yesaya 40 ayat 31, ini salah satu termasuk ayat mas saya pribadi. Mari saya undang kita bangkit berdiri, kita baca ayat ini dengan segenap hati kita. 3, 2, 1. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan yang baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara-saudariku. Biarlah firman Tuhan bisa menjadi rema dalam hidup kita, menjadi kekuatan di dalam setiap langkah kita. Baru kekuatan Tuhan senantiasa baru dilimpahkan bagi umatnya. Nanti waktu dan tempat saya serahkan. Ya, puji Tuhan untuk firman yang sudah disampaikan dan juga pengumuman untuk sepekan. Kita percaya, kita mau dukung untuk setiap kegiatan di tempat ini, amin. Sebentar kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Mari kita mau angkat persembahan kita kepada Tuhan. Kita mau satukan hati kita. Haleluya Yesus, haleluya. Bapak, terima kasih Tuhan. Pada hari ini Tuhan kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan yang indah ini ya Bapak. Biar kiranya dapat menjadi rema dalam hidup kami Tuhan. Dan kami akan dapat ingat selalu bahwa Engkau adalah sahabatnya kami ya Tuhan. Ya Bapak, tiba saatnya Tuhan untuk kami mau memberi Tuhan. Biar kiranya Tuhan dapat memperluas kerajaan-Mu ya Bapak. Dapat dipergunakan dengan segimana mestinya ya Bapak untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Biar kiranya Tuhan pemberian kami ini ya Tuhan layak di mata Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bagi Bapak Ibu Saudariku yang sudah mengisi persembahan, bisa masukkan ke dalam kotak persembahan. Tetap menjaga protokol, amin. Haleluya Yesus. Kita angkat pujian mengatakan, mari nyatakan kasih-Nya. Haleluya Yesus. Kasih Bapa dari surga begitu sempurna, tak dapat terlihat namun nyata. Tulus hati mengasihi dan tulus memberi, nyatakan kasih setia Tuhan. Kasih Yesus mengalir penuhi hidupku, menjadi berkatku sesama. Kasih Yesus, amin. Kasih Yesus membakar api di hatiku. Mari kita nyatakan kasih-Nya. Biar kita percaya kasih Bapa dari surga begitu sempurna, amin. Kasih Bapa dari surga begitu sempurna, tak dapat
pertengahan hingga akhirnya. Kami mengucap syukur Tuhan untuk urapan-Mu, untuk kehadiran-Mu bagi kami pagi hari ini. Terima kasih Bapa, Kau memberkati setiap umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Kami percaya Engkau menjadi jawaban bagi setiap umat-Mu pagi hari ini. Bapa, Kau juga memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang sudah melayani-Mu pagi hari ini. Pakai dengan lebih heran lagi, dengan urapan-Mu yang ajaib, dengan tanda-tanda ajaib menyertai pelayanan setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tuhan, bungkus kami dengan darah-Mu yang kudus. Kau satukan kami kembali di dalam ibadah-ibadah selanjutnya. Penyertaan-Mu dan kasih setia Tuhan sempurna dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari para kekasih Tuhan yang diberkati Tuhan, sebelum kita meninggalkan rumah Tuhan di pagi hari ini, kita mau mengangkat kedua tangan kita dan mengadakan hati dan harapan kita hanya kepadanya. Tuhanlah yang melindungi saudara dan yang menyertai saudara-saudara sekalian. Tuhanlah yang menyinari saudara dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan yang menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Mulai hari ini sampai selama-lamanya, kasih dari Allah Bapa kita yang tidak pernah berubah, keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus yang menjadikan kita anak-anaknya, serta persekutuan yang hidup dari Roh Kudus yang memberkati hidup saudara dan yang memimpin hidup saudara dan yang menyertai hidup saudara, dan apa yang kau perbuat dibuat Tuhan menjadi berhasil. Dibuat Tuhan kehidupan saudara semakin naik bukan semakin turun, karena saudara sudah ditetapkan menjadi kepala bukan menjadi ekor. Saudara adalah saksi Yesus sampai Dia datang kali yang kedua menjemput kita semua di awan-awan. Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Ya, percaya sama-sama kita mau katakan amin. Selamat pulang Bapak Ibu Saudariku, Tuhan memberkati.